keimanan ini termasuk yang kemudian disebut di ayat lain itu sebagai wujud dari jual beli seorang hamba kepada Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'. Para pemirsa dakwah Hill Channel rahimakumullah. Alhamdulillah saya bersama guru saya Ustadz Abdullah Fanani. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Ustadz? Alhamdulillah baik. Beliau sekarang lagi berkunjung ke Sumatera Barat ya, dalam 2-3 hari ini ya, keliling-keliling Sumatera Barat. Masya Allah. Masya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah Ustaz. Bagaimana keadaannya di jalan Ustaz kemarin ini? Alhamdulillah, perjalanan dari Padang kemudian ke Solo ke Bukit Tinggi, Maninjo, dan kemudian kembali ke Padang lancar. Alhamdulillah. Ya. Dan yang lebih penting dari itu sebenarnya sehat walafiat. Sehat walafiat, alhamdulillah ya Ustaz ya. Walaupun di tengah pandemi kayak gini ya. Betul. Nggak was-was. Cukup lah ya. Cukup. Tapi karena sudah pernah mengalami, ya alhamdulillah lebih tenang. Lebih tenang. Ada kekebalan ya Ustaz ya. Insya Allah. Ya, insya Allah. Nah, kita ini bincang-bincang nih Ustaz ya, mau dapat ilmu dari guru insya Allah yang nanti kita sebar di Dakwah Channel insya Allah. Gini Ustaz ya, sekarang bulan Ramadan, Masya Allah ya, bulan Ramadan bulan spesial buat umat Islam. Benar. Nah, yang jadi pertanyaan ini ya, Ramadan itu kan sudah sering datang ya, buat umat Islam. Betul. Ya, terlebih tetapi itulah suatu yang sangat spesial. Ya. Apa yang seharusnya dilakukan umat nih pada bulan Ramadan ini sehingga tidak keluar Ramadan atau masuk Ramadan keluar Ramadan sama saja lagi gitu. Betul. Sementara kalau kita lihat kondisi umat kita pada saat sekarang ini, kalau kita jujur ya terpuruk ya, mendapat tekanan dari mana-mana itu. Menurut Ustaz bagaimana tuh? Baik, perintah Ramadan itu diabadikan di dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Baqarah 183, ayat yang sangat populer dan sering kita bacakan saat Ramadan tiba, yakni ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Melalui ayat ini beberapa pemahaman kita bisa ambil bahwa perintahnya itu disampaikan kepada mereka yang beriman, bukan kepada seluruh manusia tanpa memperhatikan adanya keimanan, yaitu ada keimanan. Nah, keimanan ini termasuk yang kemudian disebut di ayat lain itu sebagai wujud dari jual beli seorang hamba kepada Allah. Ya, jual beli seorang hamba kepada Allah. Yang dengan keimanan itulah nanti Allah akan di ayat lain nanti yang kita bisa bahas berikutnya itu akan diberi ganjaran oleh Allah, ya, terhindar dari api neraka dan kemudian diberikan surga. Salah satu yang kemudian disunahkan yang kita baca, zikir yang kemudian kita lafadzkan kepada Allah SWT adalah misalnya asyhadu alla ilaha illallah astaghfirullah as'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Itu kan zikir yang kemudian sering kita lafadzkan di bulan Ramadan. Apalagi kalau kemudian kita menjelang buka puasa. Dalam teks yang lain atau kalimat yang lain sebenarnya itu kita juga sering membacakan doa itu dalam bentuk doa, yakni Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu kan sebenarnya sering kita bacakan. Nah, dengan keimanan itulah maka kemudian kita orang-orang yang kemudian disebut oleh Allah beriman itu kemudian diperintahkan untuk berpuasa. Nah, nyambung dengan jual beli dengan Allah tadi itu sebenarnya surat ini turun pada tahun kedua Hijriah, ya, tahun kedua Hijriah, artinya Rasul sudah dibaiat menjadi pemimpin di Madinah, ya, menjadi pemimpin di Madinah. Yang itu disampaikan oleh Allah, sebagian para tafsir menyebutkan, para mufassirin menyebutkan itu turun di malam kedua Sa'ban. Malam kedua Sa'ban, artinya ada waktu cukup untuk kau orang yang beriman untuk menyiapkan diri melaksanakan puasa yang diwajibkan itu, yakni kewajiban puasa Ramadan. Yang sebelumnya Allah itu mewajibkan
kepada umat Islam itu puasa Asyura, ya 10 Muharram, sama puasa 3 hari setiap bulannya di 13, 14, 15. Yang kedua puasa ini setelah itu disunahkan, diganti dengan kewajiban bulan Ramadan, kan gitu. Nah, itu kalau kita pemahaman berikutnya, baru kemudian kita ending dari dilaksanakannya semua ibadah selama bulan Ramadan itu adalah takwa. Ya, takwa ini pula lah yang kemudian meniscayakan kita untuk kemudian menjalani kehidupan ya 11 bulan berikutnya. Ya, mudah-mudahan dengan buah takwa itu kita juga akan menjadi orang-orang yang selalu ingat kepada Allah untuk melaksanakan apa yang diperintahkan dan meninggalkan apa yang dilarang. Nah, itu yang menurut saya penekanan yang berikutnya harus kita pegang. Nah, saya tadi sempat menyebut bahwa turun pada 2 Hijriah, ketika kemudian umat kaum muslimin ketika itu bersama Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi pemimpin di Madinah, dan itu berjalan dijalankan oleh kaum muslimin 1400 sampai 1924, ya sampai 1924 atau kemudian bulan Rajab 1342. Setelah itu kaum muslimin melaksanakan puasa tanpa pemimpin. Tanpa pemimpin, ya, tanpa pemimpin gitu. Nah, di ayat yang nanti akan kita lanjutkan pembahasannya terkait dengan jual beli, ya, dengan jual beli dengan Allah itu juga ada perintah yang itu baru akan bisa terlaksana kalau ada kepemimpinan. Ada kepemimpinan. Nah, kita sudah 100 tahun sekarang untuk hitungan Hijriah. Ya, tanpa adanya daulah melaksanakan Islam, puasa tanpa ada kepemimpinan kaum muslim. Nah, jadi sekarang ini bedanya Ramadan kita dengan Ramadan dahulu, zaman Rasulullah, zaman sahabat, tabi'in, dan seterusnya gitu ya. Karena sekarang tidak ada kepemimpinan Islam. Betul. Tidak ada kepemimpinan. Puasa Ramadan kita ini dalam keadaan sekulerisme gitu ya. Dengan bahasa lain. Dengan bahasa lainnya. Nah, ini yang sebenarnya yang berat bagi umat sebenarnya, Ustaz ya. Betul. Betul. Jadi masuk Ramadan mungkin ketakwaan itu terlihat ya, lebih di awal Ramadan gitu ya. Tapi meninggalkan Ramadan itu kan masih itu mulai menyepi lagi gitu ya. Betul. Nah, ini pengaruhnya itu pasti ya, karena betul. Tidak ada ini. Nah, sebaiknya apa harus dilakukan umat? Kan nggak kayak ini nih, kan Ramadan datang, Ramadan keluar kan, pas Ramadan itu kan suasana ketakwaan ya, amal soleh membaca Al-Quran itu pada rajin, bahkan ada yang sampai tamat khatam 2 atau 3 kali Al-Quran gitu. Nah, tetapi mengimplementasikan Al-Quran itu kan nggak kelihatan sesudah itu di luar Ramadan. Bahkan imbauannya itu pakai gini ya. Jadi kita melihat bahwasanya Ramadan itu lebih kepada masalah spiritualisme Al-Quran saja gitu. Nah, menurut Ustaz bagaimana itu? Ya itu baik. Ya, baik. Dan menurut saya selama bulan Ramadan ini harus betul-betul kita optimalkan agar betul-betul itu maksimal. Ya. Itu baik. Hanya memang sebagaimana target dari dilaksanakan semua ibadah di bulan Ramadan itu endingnya adalah takwa, wabil khusus terkait dengan puasa, maka sebenarnya itu harus ikut ya selama 11 bulan berikutnya gitu. Nah, 11 bulan berikutnya bahwa kemudian ada turun naik keimanan, yaitu memang sudah disebut, sudah digambarkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam juga kan gitu. Misalnya al-imanu yajidu wa yanqus. Jadi keimanan itu naik dan turun. Ada kalanya yazid, ya naik, ada kalanya yanqus, turun kan gitu. Itu yang Nah, sebenarnya melalui di awal tadi saya sempat singgung terkait dengan jual beli dengan Allah itu, yakni ketika kemudian pahalanya yang kemudian dijanjikan oleh Allah itu adalah dihindarkannya dari neraka, kemudian dimasukkannya ke surga. Ini yang kemudian saya ingin mengutip ya sebuah ayat di dalam Al-Quran, surat Al-Imran 185. Ya, jadi kan kita itu sebenarnya memang bertransaksi dengan Allah. Yang mudah-mudahan ini mengingatkan kita tidak saja di bulan Ramadan tapi juga 11 bulan berikutnya. Kita itu bertransaksi dengan Allah, melakukan jual beli dengan Allah. Nah, yang itu oleh Allah itu kemudian sudah diberi modal kita itu. Modalnya apa? Kehidupan kita. Ya. Kehidupan kita gitu. Jadi modal kita itu sebenarnya kehidupan kita yang akan diberi keuntungan oleh Allah ketika kita menjalani hidup kita itu, ya, menjalani kehidupan itu dengan iman
dan takwa. Nanti ada ditambahkan dengan jihad. Dan mengorbankan jihad, mengorbankan jiwa dan harta. Nah, itu yang kemudian amal yang kemudian dituntut, yakni beriman, kemudian melakukan jihad dengan jiwa dan harta. Nah, itu yang kemudian hanya memang itu ternyata itu keuntungan yang ditawarkan ini, keuntungan yang ditawarkan ini sebuah keuntungan yang besar, sebagaimana disebut di surat Al-Imran 185. Faman zuhziha anin nasi wa udkhilal jannata faqad faza. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh, kata Allah SWT, ia telah beruntung. Ya, hanya memang godaannya ada. Ya, godaannya ada. Dan ini kemudian disampaikan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dari hadis yang disampaikan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Khubisat naru bisahwati wa khubisat jannah bil makari." Jadi neraka itu diliputi dengan syahwat, sedangkan surga itu diliputi dengan sesuatu yang tidak disuka. Ya, sesuatu yang tidak disuka. Coba bayangkan kalau kemudian kita dalam menjalani 12 bulan kehidupan kita, ya, sehari-harinya itu kemudian digoda dengan syahwat. Berat. Ya, berat. Dan memang itu melekat pada kita, selalu melekat dengan kita, gitu. Syahwat itu melekat pada kita, gitu, kan gitu. Juga kemudian ada sesuatu yang kita tidak sukai, ada sesuatu yang kita tidak sukai. Nah, surga itu kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam lewat hadis yang muttafaq alaih ini, yang sahih ini, itu pun dan kata diliputi oleh sesuatu yang tidak disuka, gitu. Sesuatu yang tidak disuka, gitu. Oleh karenanya memang perlu energi, gitu, untuk terus mengingat, gitu. Perlu pengorbanan untuk mengorbankan hawa nafsu kita dan mengorbankan sesuatu yang kita itu tidak suka atau kita itu suka, gitu. Kan, berdasarkan apa yang kemudian diperintahkan dan dilarang Allah. Nah, itu yang kemudian menurut saya perlu menjadi perhatian bagi kita. Nah, kita kan kalau puasa Ramadan itu sering kan kemudian dibacakan dalil-dalil yang berhubungan bahwa malaikat, ya, surga dibuka lebar, kemudian neraka dikunci, setan dibelenggu. Maka tantangan kita sebenarnya di bulan Ramadan itu hanya syahwatnya saja. Ya, hanya dari diri kita sendiri. Dari diri kita sendiri. Yang membisikkan itu sudah berkurang. Yang membisikkan sudah dibelenggu. Ya, neraka itu sudah dikunci. Ya, sudah ditutup rapat-rapat oleh Allah SWT. Sementara surga dibuka, SWT. Maka memang lebih ringan. Ya, lebih ringan. Sementara tidak kita temukan dalil di 11 bulan berikutnya, itu setan dibelenggu, neraka dikunci, ya gitu. Surga tetap insya Allah dibuka, surga tetap insya Allah dibuka. Itu yang kemudian menjadikan kita itu memang lebih berat. Tapi mudah-mudahan ketika kemudian kita mengingat bahwa neraka dan surga itu sesuatu yang harus kita imani dan terus kemudian kita ingat, itulah lebih meringankan kita untuk menjalani kehidupan beriman dalam ketakwaan. Nah, jadi memang Ramadan ini kita harus berjual beli dengan Allah, betul, gitu ya. Betul. Karena kita ingin mendapatkan surga, ingin dijauhkan dari neraka, ya, yang mana surga itu dikelilingi oleh hal-hal yang tidak disukai oleh hawa nafsu kita, ya. Sementara kalau neraka itu ini ya, jadi ada istilah orang-orang ya, setelah anak muda, mungkin zaman saya dulu, Ustaz ya, kecil muda kaya raya, tua foya-foya, mati masuk surga itu hampir dibilang mungkin tidak ada, gitu ya. Bersenang-senang bisa masuk surga juga bisa, gitu ya. Memang perlu pengorbanan ya, Ustaz. Betul. Nah, dalam masalah jual beli ini, Ustaz, kebanyakan orang berpikir jual beli itu hanya infak. Nah, kan mereka istilahnya kan istilah pedagang itu jual beli dengan Allah. Kalau saya berinfak maka Allah akan membalasnya. Nah, tadi Ustaz bilang bahwasanya jual beli dengan Allah itu dengan jiwa dan harta. Betul. Berarti tidak hanya infak saja. Dengan jiwa ini bentuknya bagaimana, Ustaz? Terlebih untuk din kita pada saat sekarang ini. Baik. Di dalam surat At-Taubah 111 Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha astara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah yuqatiluna fi sabilillah wa yaqtuluna wa yuqtaluna wa'dan 'alaihi haqqan fit Taurati wal Injil wal Qur'ani wa man awfa bi ahdi minallahi fastabshiru bi bai'ikumul ladzin bayatum bihi wa dzalika huwal fawzul azim. Sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang mukmin diri dan harta mereka, ya, dengan memberikannya surga untuk mereka. Mereka berperang di jalan Allah
ya, lalu mereka membunuh atau terbunuh, itu telah menjadi janji Allah yang besar ya, di dalam Taurat, Injil, dan Al-Quran. Dan siapa saja yang lebih menepati janjinya selain daripada Allah, maka bergembiralah dengan jual beli yang telah kamu lakukan itu, dan itulah kemenangan yang besar. Dari surat At-Taubah 111 ini memang kemudian ditekankan jual beli dengan jiwa itu memang pergi ke medan jihad. Ya, pergi ke medan jihad gitu, dengan jiwa itu gitu. Yakni dia membunuh atau dibunuh. Memang ke medan jihad yang harus diperhatikan, ke medan jihad. Apa itu medan jihad? Ya, apa itu medan jihad? Jihad itu ada dua. Ya, ada jihad ofensif, ada jihad defensif. Ya, jihad mempertahankan diri dan jihad menyebarkan Islam. Jihad memberikan rahmat untuk alam semesta. Jadi bukan jihad, kalaupun di sini disebut membunuh atau terbunuh, itu sebenarnya jihad untuk menyebarkan Islam, memberi rahmat bagi alam semesta. Ya, karena ketika kemudian Allah SWT menurunkan Rasulullah SAW atau mengangkat Muhammad SAW menjadi Rasul, itu sebenarnya untuk memberi rahmat kepada alam semesta ini. Jadi kalau boleh didefinisikan, apa itu jual beli dengan Allah, Ustaz? Baik, tadi saya membacakan surat At-Taubah 111. Sebagian ahli tafsir itu kemudian menafsirkan surat At-Taubah ayat 11 itu dengan surat As-Saff ayat 10 sampai ayat 12. Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim tu'minuna billah wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Ayat ini menjelaskan bahwa hai orang-orang yang beriman, sukahkah kamu aku tunjukkan suatu perniagaan yang menyelamatkan kamu dari azab yang pedih, yaitu kamu beriman kepada Allah dan Rasulnya dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwamu. Itulah yang lebih baik bagi kamu jika kamu mengetahui. Nah, ayat ini sebenarnya menyebutkan dua hal, yakni beriman dan jihad. Kalau di ayat surat At-Taubah 111 tadi itu kan berjihad dengan jiwa dan harta, membunuh atau terbunuh. Jadi ada keimanan, dan di banyak nas Al-Quran terkait dengan perintah untuk melakukan sesuatu atau meninggalkan sesuatu, itu kemudian diserukannya kepada orang yang beriman. Seperti tadi terkait dengan puasa juga gitu. Ada memang perintah lain yang kemudian ini akan menjadi amal yang jadi investasi pahala yang bersambung terus menerus ya, bagi orang-orang yang beriman, yaitu adalah dakwah. Jadi kalau kemudian kita sekarang ini berpuasa dengan tidak ada kepemimpinan Islam, maka hanya dengan dakwahlah kepemimpinan itu bisa terwujud. Hanya dengan dakwahlah kepemimpinan itu bisa terwujud. Oleh karena itu sebenarnya sesuatu yang harus disadari oleh kita dengan kondisi yang carut-marut saat ini, termasuk kemudian kita berpuasa tidak dibawa kepemimpinan Islam, kita tidak bisa melaksanakan jual beli dengan Allah dalam bentuk jihad, karena nggak ada yang memimpin kita untuk melakukan jihad itu. Yang tadi saya sebut jihad ofensif. Kalau jihad defensif itu bisa kita lakukan kalau memang kita di dalam penjajahan, kita di dalam serangan musuh, maka kemudian kita wajib untuk jihad mempertahankan diri. Tapi jihad ofensif itu hanya bisa dilakukan dengan adanya kepemimpinan. Dan kalau kemudian lebih jauh, maaf ini ya, agak apa loh, nanti silakanlah dikatnya bagaimana. Kalau kita perhatikan politik luar negeri, ya, kalau kita bicara kepemimpinan Islam, itu ada daulah Islam, itu ada politik luar negeri. Politik luar negeri sebuah daulah Islam itu kan dakwah dan jihad, dan itu selalu Islam itu menyebar ke banyak dunia itu dengan dua itu, dakwah dan jihad. Ya, dakwah itu artinya kita mengirim orang untuk menyampaikan Islam, sebagaimana Rasul SAW mengutus Mu'adz bin Umair ya ke Madinah untuk kemudian mendakwai penduduk Madinah agar kemudian berislam, ya, beriman kepada Allah, dan alhamdulillah itu kemudian berbuah manis ya dengan adanya Baitul Aqabah yang kemudian Rasul memimpin. Itu dakwah. Juga kemudian kalau kita perhatikan Islam sampai ke Indonesia itu dengan dakwah, tidak dengan perang. Ya, tidak dengan perang. Dakwah, antara dakwah dan jihad itu ada dua. Dakwah kemudian seseorang menerima dan masuk Islam, alhamdulillah, dan itu yang kita harapkan. Tapi ada kemungkinan mereka tidak mau masuk Islam.
ya tidak mau masuk Islam, tapi kemudian mereka diberi kesempatan untuk tunduk di bawah hukum Islam, untuk tunduk di bawah, karena Islam itu tidak memaksa dari sisi akidah orang itu untuk masuk Islam atau tidak, itu tidak memaksa, kan gitu. Baru ketika kemudian dakwah sudah dilakukan, dia tidak mau masuk Islam, kemudian dia tidak mau tunduk pada hukum Islam, disinilah kemudian ada perintah jihad, dan itu baru bisa dilaksanakan kalau ada pemimpin. Dan kita sekarang sudah 100 tahun tanpa pemimpin Islam. Oleh karena itu ketika kita jual beli dengan Allah, yang tingkatannya itu langsung disebut secara khusus, sebenarnya jihad itu pun adalah bagian yang bisa dilaksanakan oleh orang yang beriman, kan gitu, oleh orang yang beriman. Tetapi secara khusus kemudian disebut oleh Allah, tidak saja mereka yang beriman, tapi yang mereka yang berjihad. Masya Allah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, sahabat Dawahir Channel yang alhamdulillah kita sudah mendapatkan ilmu dan hikmah dari guru kita. Ya, mudah-mudahan ini jadi kebaikan buat beliau terutama, amin, dan buat kita semua. Alhamdulillah ya, mendapatkan sakofah Islam ya, tentang apa yang harus kita lakukan di bulan Ramadan ini, yaitu jual beli dengan Allah. Nah, yang bisa kita lakukan pada saat sekarang ini, karena daulah Islam atau sistem Islam itu tidak ada, yaitu dengan berdakwah ya Ustaz ya. Selain kita amal-amalan soleh yang lainnya. Baik ya, jangan lupa untuk di like, share dan subscribe ya, dan di share kepada yang lain-lainnya, insya Allah akan jadi kebaikan. Fastabiqul khairat. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz.